Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang kembali ke dalam channel saya. Ya, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang, sekali lagi, tentang Pentakosta karismatik tentunya. Ya. Ini saya lakukan karena memang Pentakosta karismatik itu adalah sesuatu ajaran, aliran ya, yang mengajarkan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan Alkitab, tetapi sangat sulit untuk diketahui ya, karena mereka juga menggunakan firman-firman Tuhan yang sangat tipis sekali dan sangat lihai. Mereka memelintir firman Tuhan itu sehingga mempunyai arti yang sangat berbeda, dan manusia pada saat ini, jemaat-jemaatnya, orang-orang Kristen, percaya dengan apa yang dilakukan oleh aliran ini. Tapi sungguhnya mereka adalah suatu yang fakta nyata yang kita bisa ambil dari Matius 7 ayat 15, yaitu serigala berbulu domba ya. Inilah memang bukti nyata bahwa aliran ini adalah aliran serigala berbulu domba, karena mereka, kalau Anda perhatikan dari video-video saya sebelumnya tentang Pentakosta karismatik ya, mereka itu dibangun dari ajaran yang sama sekali bertolak belakang dengan Alkitab, yaitu 3. Bahasa Jibris atau bahasa asal-asalan yang mereka katakan adalah sama dengan bahasa roh, dan baptisan roh yang mereka katakan kalau ingin diselamatkan harus dibaptis dengan roh, dan kesembuhan dengan menggunakan pikiran Anda sendiri, dan mereka katakan itu adalah disebut dengan kesembuhan ilahi supaya kedengaran itu lebih rohani ya, padahal itu adalah sesuatu 3 aliran, 3 ajaran yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Inilah, karena 3 ajaran inilah membedakan antara Protestan dan Pentakosta karismatik, dan ketiga ajaran ini sama sekali tidak alkitabiah, bahkan bertolak belakang dengan Alkitab ya. Nah, untuk mengetahui ya bagaimana kita membedakan antara aliran yang benar, dan Kristen yang benar, dengan aliran Kristen yang sesat, bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu hanya dengan satu cara, Anda harus mengerti firman Tuhan. Nggak mungkin. Kalau Anda tidak mengerti firman Tuhan, akan sangat mudah sekali buat mereka untuk menjerumuskan Anda ke aliran sesat mereka. Ya. Jadi Anda harus berdoa dengan sungguh-sungguh kalau Anda ingin bergabung di dalam keluarga Tuhan, bergabung dengan keluarga kerajaan sorga. Anda harus benar-benar berdoa kepada Tuhan. Jangan minta keuangan terus supaya diberkati terus secara keuangan, kesuksesan terus. Anda jangan berdoa hanya untuk dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih pekerjaan yang baru, dan lain-lain. Anda juga harus berdoa tentang kerohanian Anda, supaya Anda diberikan hikmat dan kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan tentang kebenaran. Dengan demikian Anda bisa membedakan, hanya dengan demikian Anda bisa membedakan ya, ajaran yang baik dan ajaran yang sesat ya. Nah, untuk Pentakosta karismatik ya, saat ini kita akan membahas tentang ajaran yang utamanya, yaitu ajaran utamanya yang tadi saya katakan, dari 3 ajaran itu tentang Roh Kudus ya, tentang bahasa roh. Untuk kesempatan ini saya ingin menjelaskan kembali ya, karena banyak sekali orang yang bertanya di channel saya ini, terutama jemaat-jemaatnya Pentakosta karismatik ya, mereka itu selalu mengadakan 1 Korintus 14 ayat 2 ya. Memang ajaran bahasa roh, bahasa Jibris yang mereka punya itu bukan bahasa roh ya, bahasa Jibris, bahasa asal-asalan yang mereka punya itu mereka mengaku diambil dari 1 Korintus 14 ayat 2. Nanti kita baca 1 Korintus 14 ya. Tapi kenapa hanya ayat 2 ya? Mereka hanya menggunakan ayat 2 ini terutama. 1 Korintus 14 itu ada 40 ayat ya. Kenapa hanya ayat 2 ayat yang mereka gunakan, ayat 2 dan ayat 14? Nanti kita akan bahas ya. Ini saya ingin mengatakan di sini ya, bahwa bukannya saya tidak percaya, saya percaya dengan adanya bahasa roh seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul yang 2. Mereka menggunakan hanya ayat 2 dan ayat 14. Kita baca ayat 2 dan ayat 14 dulu ya. Nanti saya akan menjelaskan. Ayat 2-nya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Tidak ada yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia ya. Ayat 14 kita baca,
Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, kedua ayat ini mereka selalu gunakan di dalam berargumentasi mengenai kalau bahasa mereka itu adalah bahasa yang sesuai dengan Alkitab. Nah, sekali lagi saya katakan 1 Korintus 14 itu ada 40 ayat. Mereka hanya gunakan ayat 2 ini. Kalau saya hitung, ayat yang menjelaskan bahwa bahasa roh yang asal-asalan itu adalah bukan bahasa dari Tuhan, seharusnya tidak digunakan. Ada 27 ayat. Bayangkan dari 27 ayat ini mereka hanya mengambil 2 ayat saja yang kira-kira mendukung ajaran mereka. Tapi mereka tidak mau dengar 27 ayat lainnya di dalam pasal yang sama yang menjelaskan kalau bahasa roh asal-asalan itu adalah bahasa yang tidak ada gunanya. Sekarang kita lihat ayat 3-nya, setelah ayat 2, mereka tidak pernah baca ayat 3-nya. Ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun dan menasehati dan menghibur. Kalau dibandingin dengan nubuat, berarti bahasa roh tidak ada gunanya. Bahasa roh yang asal-asalan Jadi bahasa di Korintus ini sebelumnya saya mau menjelaskan dulu Korintus ini adalah jemaat yang paling rusak, yang paling bejat di antara jemaat yang lainnya yang pernah Paulus layani. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Anda baca dari 1 Korintus 1 sampai 10, bahkan sampai 12 itu berbicara tentang bagaimana rusaknya jemaat Korintus ini. Sampai terjadi bahasa yang asal-asalan ini, yaitu di 1 Korintus 14. Anda bisa baca sendiri, bahkan di dalam kebaktian mereka, kalau di 1 Korintus 12 Anda baca, di dalam kebaktian mereka, lagi ada kebaktian, banyak orang yang mengutuki Yesus. Bayangkan, mengutuki Yesus pada saat kebaktian. Sampai rusaknya itu jemaat sampai seperti itu. Dan di kehidupan jemaat itu ada perpecahan, ada perselisihan. Dia pasal 1, pasal 3 kalau membaca. Pasal yang kelima, bahkan percabulan di dalam gereja itu, percabulan di dalam jemaat itu itu belum pernah terjadi. Belum, bahkan orang tidak mengenal Tuhan pun. Anda kalau baca 1 Korintus 5 ayat yang ke 1 Korintus 5 Anda baca bahkan percabulan yang ada di dalam gereja itu, dalam jemaat mereka, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun tidak pernah melakukan hal itu. Bayangkan, begitu rusaknya ini jemaat ini, begitu bejatnya jemaat ini, sehingga inilah yang terjadi dalam jemaat. Dan jemaat Korintus itu asal dari jemaat penyembah berhala. Makanya masuklah penyembah berhala itu bahasa-bahasanya bahasa-bahasa aneh, bahasa-bahasa fudu, bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, inilah masuk ke dalam gereja, dalam jemaat Korintus. Nah, makanya di sini dijelaskan oleh Paulus. Paulus sangat keras di sini menjelaskan dari pasal 1 sampai dari ayat 1. 1 Korintus 14 ayat dari mulai ayat 1 sampai 25 itu tentang bahasa asal-asalan yang terjadi di jemaat Korintus. Karena memang asal mereka dari penyembah-penyembah berhala yang berbahasa asal-asalan itu. Masuklah ini. Nah, ini Korintus ini tidak pernah terjadi bahasa roh Kalau kita perhatikan, tidak pernah ada jemaat Korintus tentang bahasa roh. Tidak pernah terjadi. Bahasa roh terjadi di Yerusalem. Di penjualan Roh Kudus ada di Yerusalem. Dan kemudian di 2 tempat lainnya, seperti di Samaria juga terjadi. Dan pasal 19, kalau Anda mau baca di Kisah Para Rasul Nah, di Korintus tidak pernah terjadi bahasa roh, kecuali bahasa roh yang asal-asalan. Terjadi di Korintus. Makanya Paulus dengan keras melarang bahasa asal-asalan ini. Nah, kita baca, kalau mereka hanya menggunakan ayat 2 dan ayat 14, justru Paulus ini sedang menegur jemaat Korintus untuk tidak berbahasa roh, bahasa asal-asalan. Tadi saya jelaskan ayat 1 sampai ayat 25. Ayat 3 tadi kita baca Sekarang kita baca ayat 4. Anda hitung sendiri, ada 27 ayat yang mendukung bahwa bahasa roh asal-asalan itu tidak ada gunanya. Ayat kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat.
Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, maksudnya berkata-kata dengan bahasa roh yang sembarangan. Jadi bernubuat itu lebih berharga dibandingkan dengan bernubuat bahasa roh yang asal-asalan, tidak ada gunanya. Ya. Kecuali ayat 5 ini terus ini, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Kecuali ada yang menafsirkannya, berarti itu adalah bahasa roh yang benar dari Tuhan. Ada yang menafsirkannya. Kalau nggak ada yang menafsirkannya, nggak ada gunanya. Paulus katakan nggak ada gunanya. Buat apa dilakukan? Ayat yang ke-6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Ya. Ya lagi, apa gunanya bahasa roh yang salah-salah? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Tuhan atau pengetahuan atau membuat atau pengajaran dan nubuatan jauh lebih penting daripada bahasa roh yang asal-asalan ini. Nah, bernubuat itu maksudnya apa nubuatan ini? Nubuatan ini adalah pengajaran, ya, yaitu khotbah-khotbah pengajaran tentang kebenaran tentang firman Tuhan. Itu adalah nubuatan, bukan nubuatan terima nubuatan yang baru, ya. Tidak seperti itu. Nubuatan ini adalah apa yang sudah ada di Alkitab ini kita jelaskan, ya, kita terangkan kepada jemaat, itulah nubuatan, pengajaran, ya. Nah, itu jauh lebih penting dari bahasa roh ini, ya. Ayat 7, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, ya, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling dan kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Bahasa roh asal-asalan tidak ada gunanya. Ayat 8, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang akan menyiapkan diri untuk berperang? Roh asal tidak ada gunanya. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Tidak ada gunanya bahasa roh yang tidak jelas. Ada banyak, entah ada ayat 10 ya, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ya, bahasa roh asal-asalan tidak ada gunanya. Ayat 11, tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing. Orang asing, orang yang tidak mengerti bahasanya. Bagi dia yang mempergunakan, dan dia orang asing bagiku. Bahasa roh asal-asalan tidak ada gunanya. Ayat 12, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Bahasa roh asal-asalan tidak ada gunanya. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Itulah bahasa yang benar, bahasa roh yang benar, bukan bahasa asal-asalan karena ada yang menafsirkannya sesuai dengan ayat 5 tadi, ya. Ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tetapi akal budiku tidak berdoa. Nah, ini nanti akan jelaskan ayat 2 dan 14 ini. Ya, kenapa ayat 2 dan ayat 14 ini kelihatannya bertentangan dengan ayat 27 ayat lainnya. Ya, nanti akan jelaskan. Nah, kalau Anda baca ayat 14, sebenarnya ayat 15 ini itu penjelasannya. Ya, nggak pernah dibaca ayat 15-nya. Jadi, apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Itu yang kau harus buat. Ya, bukan yang kau hanya berdoa asal-asalan, tidak. Harus berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji rohku, tetapi aku juga akan menyanyi dengan memuji roh juga dengan akal budiku. Nah, akal budi itu sangat perlu, sangat penting. Bukannya di turn off akal budinya. Ya. Nah, jangan-jangan bodoh yang mengatakan bahwa akal budi harus di turn off, harus dimatikan. Ya. Ayat 10, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Bahasa roh asal-asalan tidak ada gunanya. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Bahasa roh asal-asalan tidak ada gunanya. Aku mengucap syukur kepada Tuhan bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus berkata bahasa roh lebih dari apa yang terjadi di Korintus ini, ya. Bahasa roh tidak ada gunanya. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata.
Ya, 5 kata dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dalam bahasa Arab. Bahasa Arab yang tidak bisa yang asal-asalan, yang tidak bisa diterjemahkan, tidak ada gunanya. Udah berapa kali ya? Anda hitung udah berapa kali? Udah lebih dari 10 ya. Saudara, ayat yang ke-20, saudara-saudara, jangan sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Ya. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ya. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Nah, 21 menjelaskan nih, ya, bahwa bahasa asing itu kenapa mereka ada gunanya terjadi bahasa yang asing. Ini adalah hukuman. Kalau Anda baca di ayat 21 ini sebenarnya diambil dari Yesaya ya. Kalau Anda mau baca Yesaya yang di 28 ya, Yesaya 28 ayat 11 sampai dengan 12, itu adalah berbicara tentang hukuman. Hukuman orang-orang Yahudi yang tegar tengkuk, yang sudah menggunakan beberapa nabi sudah dikirim untuk memberitakan tentang Tuhan, tapi mereka tidak mau dengar. Bangsa yang sangat tegar tengkuk, nggak mau dengar. Makanya dikatakannya adalah hukuman bagi mereka, diberikan bahasa asing buat mereka sehingga mereka tidak mengerti rahasia kerajaan surga. Itu makanya ini adalah hukuman. Ayat 21. Ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, ya, bukan untuk orang yang beriman. Sekali lagi, tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi pengajaran tentang firman Tuhan itu jauh lebih bagus, jauh lebih benar, jauh lebih berguna untuk jemaat dibandingkan dengan bahasa roh. Jadi buat apa terjadi bahasa roh? Kalau memang itu bernubuat jauh lebih baik. Tidak ada gunanya. Bahasa roh yang tidak ada menerjemahkan, tidak ada gunanya. Ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar dan orang-orang yang tidak beriman, tidakkah mereka akan katakan bahwa kamu gila? Jangankan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang sama beriman Kristen aja begitu masuk ke kebaktian Pentakosta karismatik, mereka mendengar suara-suara kayak orang kesurupan gitu, ya, dibilang gila atau kesurupan. Ya memang seperti orang kesurupan. Ya, kapan terakhir Anda ke gereja Pentakosta karismatik? Ya, memang gereja Pentakosta karismatik tidak semuanya seperti itu. Tapi ada beberapa gereja yang ekstrim, dan gereja yang tidak ekstrim ini juga sebenarnya menuju ke gereja yang ekstrim ini. Itu nggak maksud saya. Ketika ini waktu berjalan terus, tujuan mereka ya ke sana, ke gereja yang ekstrim seperti ini, bahasa roh. Karena mereka bahasa roh ini tidak bisa dihapuskan dari aliran Pentakosta karismatik. Ini karena ini adalah fondasi ajaran mereka. Bahasa roh, baptisan roh, dan kesembuhan pikiran itu adalah fondasi mereka, bukannya dari Alkitab. Alkitab bukan fondasi mereka. Ya. Ayat 24, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Bahasa roh tidak ada gunanya salah-salah. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan menjadi sujud menyembah Tuhan, mengaku sungguh Allah di tengah-tengah kamu. Bahasa roh salah-salah tidak ada gunanya. Ini ayat 26 dan sampai dengan ayat 28 ini berbicara tentang bahasa roh yang benar seperti apa. Ya, kita lihat bahasa roh yang benar ayat 26. Jadi bagaimanakah sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang bermazmur, yang lain mengajar, atau pernyataan Tuhan, atau karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang menafsirkannya. 2 paling banyak 3 yang berbahasa roh, dan harus ada yang menafsirkannya. Kalau kita lihat kebaktian Pentakosta karismatik sekarang, ada yang menafsirkan? Tidak ada, dan semua berbahasa roh. Sama sekali tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Ayat 26, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka diam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Ya. Jadi mereka ini tidak mau mendengar 27 ayat yang menyatakan bahwa bahasa roh yang tidak ada artinya, yang tidak ada gunanya, yang bahasa Jibris, ya, bahasa yang tidak ada gunanya itu tidak boleh dilakukan di dalam gereja. Ya. Mereka tidak mau mendengar itu. Mereka hanya mau mendengar ayat 2. Mereka nggak mau. Mereka hanya ayat 26 sampai dengan 28. Mereka hanya mengatakan bahwa ini adalah peraturan. Yang namanya peraturan tidak harus dilakukan. Itu menurut mereka. Bayangkan. Peraturan ditulis di Alkitab, menurut mereka tidak perlu dilakukan. Nah, sekarang kita balik ke ayat yang kedua tadi. 1 Korintus 14 ayat 2. Tadi Anda sudah dengar ya bahwa tidak ada gunanya bahasa roh yang asal-asalan seperti yang terjadi Pentakosta karismatik ini tidak ada gunanya ya dibandingkan dengan bernubuat, itu berkhotbah, mengajar, nggak ada gunanya. Jadi buat apa terjadi? Tapi mereka menggunakan ayat yang kedua, ya, yaitu bahasa roh, bahasa yang tidak bisa dimengerti. Tidak ada satupun orang yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal rahasia. Apa maksudnya ini? Bahasa roh itu adalah bahasa asal-asalan. Kalau kita lihat ayat 2, sepertinya benar ya. Bahasa roh itu adalah sebenarnya bahasa asal-asalan yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa diartikan. Ayat 2 itu sebenarnya adanya di ayat 28 penjelasannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Ya. Jadi perhatikan, ini penting ya supaya Anda mengerti. Ya. Ketika Anda diam saja, Anda tidak berkata apapun, diam ketika Anda diam. Tuhan tahu gak isi hati Anda? Apa yang Anda katakan? Walaupun Anda diam, Anda berkata-kata dalam hati kan? Tuhan tahu gak apa yang Anda katakan dalam hati? Tahu ya. Lebih baik berdiam diri, disebut Paulus katakan di sini. Walaupun Anda diam diri, Tuhan tahu. Sekarang sekarang ayat 2-nya ya. Penjelasan seperti ini. Ketika saya berbicara, saya tahu nggak artinya? Saya nggak tahu artinya. Ya. Tapi ketika saya mengatakan tadi, ucapan tadi, Tuhan tahu nggak isi hati saya? Tahu. Ya. Ya. Di Yohanes 2 ayat 25, Tuhan tahu isi hati kita. Ya. Manusia tidak perlu menasihati Tuhan tentang manusia. Ya. Tuhan tahu seluruh isi hati kita, walaupun kita diam saja, ataupun kita berbahasa asal-asalan seperti itu, Tuhan tahu isi hati kita. Itulah maksudnya ayat yang kedua. Ya. Ketika kita berbahasa asal-asalan, ya, kita tahu, Tuhan tahu apa isi hati kita. Itulah maksudnya. Bukannya bahasa roh yang asal-asalan itu adalah mempunyai kandungan arti yang sakral di hadapan Tuhan. Tidak. Bahasa roh Roh Kudus tidak mempunyai bahasa yang sendiri. Roh Kudus menggunakan bahasa manusia. Tuhan menggunakan manusia ketika berkomunikasi dengan manusia. Malaikat menggunakan bahasa manusia ketika berkomunikasi. Bahkan Tuhan ketika berdoa kepada Bapa di sorga menggunakan bahasa apa di Taman Getsemani. Kalau bisa cawan ini berlalu daripada aku, bahasa apa? Bahasa asal-asalan? Kan tidak. Bahasa manusia yang Tuhan gunakan. Bahasa yang bisa dimengerti. Nah, itulah maksudnya ayat 2. Ya. Bukannya bahasa yang tidak bisa dimengerti, tapi walaupun Anda menggunakan bahasa itu asal-asalan, lama-lama Nah, itu bahasa apa? Nggak ada yang bisa menerjemahkan. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Itulah maksudnya ya. Nah, sekarang ayat 14 sama juga. Ya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tetapi akal budiku tidak berdoa. Ketika kita mengatakan hal tadi, ketika saya mengatakan hal yang kacau balau tadi, yang tidak ada artinya, akal budi saya berjalan nggak? Nggak berjalan. Karena saya mengucapkan asal-asalan, saya tidak menggunakan akal budi saya. Nah itu maksudnya. Jadi bukannya akal budi kita mesti di turn off, lalu kita berbahasa yang salah-salah. Bukan itu maksudnya. Ketika Anda berbahasa asal-asalan, akal budi Anda tidak digunakan. Itu maksudnya Anda harus menggunakan akal budi. Untuk apa? Di sini 27 ayat mengatakan bahwa
akal budi, bahasa yang asal-asalannya tidak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Buat apa? Nah, itulah penjelasan ayat 2 dan ayat 14. Tapi mereka bersikeras, ya, dengan dua ayat ini mereka membangun suatu doktrin, ajaran yang sangat menyesatkan. Ya. Anda bisa lihat sekarang apalagi nanti kalau pada saat kebaktian pencurahan Roh Kudus, ini sangat menyeramkan sekali. Kalau apalagi Anda yang belum pernah berada di dalam gereja ini ya. Saya ini asalnya dari Pentakosta Karismatik, 25 tahun saya di Pentakosta Karismatik. Ya, saya menjadi ketua pemuda, saya menjadi song leader, saya pernah menjadi song leader, saya pernah menjadi ketua pemuda, saya pernah mengajar tentang bahasa roh. Menurut orang mereka sekarang, mereka katakan bahwa bahasa roh tidak pernah ada diajar. Memang nggak pernah diajar. Ya, saya juga waktu mengajar, saya bukannya mengajar di dalam kelas, mengundang orang bagaimana cara mengucapkan bahasa roh. Tidak, secara pribadi. Mereka bertanya, gimana sih caranya supaya bahasa roh ini keluar dari saya. Itu ya kalau saya ajarkan, begitu orang bertanya begitu ya saya ajarkan. Itu pengajaran kan. Saya mengajarkan bagaimana caranya berbahasa roh. Ya. Saya katakan Anda harus berdoa dan pada saat berdoa itu Anda mengucapkan aja bahasa-bahasa. Nah, pada saat Anda berdoa itu Tuhan akan memberikan bahasa sesuai dengan yang Tuhan mau gitu. Nah, seperti itu ajarannya secara pribadi, bukan di dalam kelas memang, tapi itu pengajaran. Bahasa roh itu diajarkan kepada orang-orang yang bertanya bagaimana caranya bisa mendapatkan bahasa itu. Ya begitu caranya, asal-asalan aja. Kalau mereka bilang kita bisa membedakan bahasa roh yang benar, bahasa roh tidak benar, nonsense. Mereka tidak bisa membedakan. Coba Anda tes saja, Anda berbahasa roh asal-asalan, bisa nggak membedakan antara bahasa roh asal-asalan dengan bahasa roh yang asal-asalan juga tapi dari Tuhan katanya mereka? Gak akan bisa membedakan karena memang asal-asalan. Jadi Anda gak usah mengajarkan saya bahwa dengan saya tidak mengerti tentang Pentakosta Karismatik. Saya mengerti, 25 tahun saya di Pentakosta Karismatik. Kenapa saya keluar dari Pentakosta Karismatik? Karena saya semakin saya mengerti, semakin saya berdoa kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dan kebijaksanaan, pengetahuan, pengertian. Semakin saya dibuat mengerti, dibuka pikiran saya, semakin saya mengerti bahwa Pentakosta Karismatik itu memang benar-benar aliran sesat dari karya iblis yang saya katakan di video saya sebelumnya. Karya iblis yang paling mutakhir itu adalah Pentakosta Karismatik, bukannya Mormon dan Saksi Yehova. Mormon dan Saksi Yehova sekarang berhenti, maksudnya pertumbuhannya itu sangat lambat. Tapi Pentakosta Karismatik pertumbuhan sangat pesat sekali, dan gereja seperti ini tidak akan mati. Selama dunia masih ada, gereja seperti ini akan bertumbuh terus. Karena apa? Mereka berjanji, menjanjikan sesuatu yang tidak alkitabiah, yang tidak ada di Tuhan pun tidak berjanji, tapi mereka berjanji. Mereka berjanji, menurut mereka Tuhan itu berjanji memberikan keuangan, memberikan fasilitas semuanya, kesehatan, kesuksesan. Itulah jika engkau percaya kepada Tuhan yang mereka bukan Tuhan Yesus. Tuhan mereka itu mereka menciptakan Tuhan Yesusnya sendiri. Ketika mereka mengatakan itu, semua jemaat yang nggak mengerti tentang teologi ini pasti akan datang. Nggak mungkin enggak. Orang itu yang mereka butuhkan, itulah yang manusia butuhkan. Manusia sangat membutuhkan hal duniawi seperti itu. Jadi orang yang tidak mengerti ini sangat senang untuk berada di dalam kesesatan mereka dalam gereja ini. Padahal mereka tidak tahu kalau mereka sedang disesatkan. Inilah yang saya katakan bahwa ini adalah serigala berbulu domba. Ini fakta yang sudah terjadi, yang sedang terjadi saat ini. Saya rasa cukup sekian dari saya pada kesempatan ini. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.